Pernah nggak sih kalian buka Instagram, TikTok, atau Twitter atau apapun, terus tiba-tiba semua orang itu berubah menjadi karakter Ghibli? Mungkin dari gambar atau gambar seperti Ghibli. Nah, awalnya saya juga mikir kalau wah, ini gambar lucu banget ya, bisa jadi kayak Ghibli begini gitu loh. Kok bisa sebagus ini, bisa bagus banget. Nah, tapi setelah saya cari tahu, ternyata di balik dari gambar-gambar yang tadi itu ternyata dari AI. Tapi ini bukan soal AI yang canggih atau AI yang gimana ya. Ini soal etika. Oke, jadi ini pertama, Studio Ghibli itu studio animasi Jepang yang terkenal lewat film-film seperti kayak Spirited Away, Howl Moving Castle, kayak My Neighbor Totoro, atau juga sampai Princess Mononoke. Yang bikin Ghibli ini spesial itu bukan cuma ceritanya, tapi dari gaya gambarnya, gaya animasinya, gaya dari karakter-karakternya, dan juga dari pewarnaan-pewarnaannya itu spesial banget. Bahkan satu film animasi Ghibli aja itu dibuat selama bertahun-tahun untuk diselesaikan secara sempurna. 絵が必要です。その一枚一枚をここで人の手で描いていきます。デジタル化といってもその作業は以前と全く変わっていません。これはアニメ映画に一番重要な絵コンテです。 Nah, itu untuk satu filmnya aja ya, itu bisa bertahun-tahun. Nah, sekarang udah muncul yang adanya AI. Orang cuman tinggal ngetik, cuman bisa ngetik seperti kayak tolong buatkan karakter Ghibli ini bla 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 bla, terus 5 detik kemudian selesai. Nggak, cuma 5 detik, nggak setahun, nggak 2 tahun, nggak 3 tahun, tinggal kita ketik aja kayak prompt apapun itu langsung jadi selama 5 detik atau 15 detik, secepat itu, secara instan. Terus ini apa jadi masalah besar bagi studio Ghibli, atau mungkin permasalahan yang bisa dibilang sepele? Nih, coba kita balik posisinya ya. Kalau misalkan kalian itu adalah seorang ilustrator atau author, atau yang nulis-nulis atau yang menggambar, kalian belajar menggambar selama belasan tahun atau mungkin puluhan tahun, belajar anatomi, belajar warna, belajar konsep, belajar komposisi, sampai kalian bisa begadang dan bisa mungkin berevisi berkali-kali, sampai akhirnya kalian punya gambar yang sangat-sangat khas. Terus suatu hari ada AI yang bisa membuat gambar dengan gaya yang kalian belajar selama bertahun-tahun hanya dengan beberapa detik saja. Nah, kalian bakal kesel nggak kalau kerja keras kalian selama bertahun-tahun, susah payah belajar sana sini, tapi langsung dikalahkan sama AI? Nah, ini yang dirasain para seniman-seniman di luar sana ya. Mereka bukan bukan marah ada teknologi baru, tapi mereka tuh cuma khawatir seperti kalau masyarakat udah mulai lupa menghargai proses kreatif. Nah, karena mereka semuanya udah instan dengan AI. Nah, di sini muncul sebuah perdebatan yang dimana ada yang bilang kalau AI itu kan cuma alat. Ya, itu sebenarnya pendapat tuh nggak sebenarnya salah sih. Cuman kan kalau ngomongin alat, laptop itu juga alat. Yang untuk edit gambar, Photoshop juga alat. Kamera pun juga alat. Itu semua juga bantu manusia gitu kan. Nah, tapi bedanya AI, alat AI ini itu bisa meniru gaya visual yang udah dibangun selama puluhan tahun. Nah, itulah kenapa banyak orang merasa batas antara inspirasi
atau peniruan itu mulai kabur. Kalau cuman terinspirasi mungkin bisa diterima ya, terinspirasi dari ini, tapi kalau hasilnya membuat orang mengira itu benar-benar studio Ghibli padahal AI, nah itulah muncul persoalan etika. Kalau dari sisi hukum Indonesia ya, ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2014 tentang hak cipta yang di dalamnya disebut hak moral, yang artinya misalkan seorang pencipta itu tetap memiliki hak untuk dihargai atas karya apa yang dia buat. Teknologi itu sebenarnya boleh berkembang sekarang, tapi bukan berarti kita tuh bebas memakai karya orang lain tanpa menghormati penciptanya. Jadi tuh masalahnya itu bukan sekedar bisa atau enggak, tapi kita tuh menggunakan AI ini nih itu dengan bertanggung jawab atau tidak, dengan menghargai autornya atau tidak. Dan jadi apakah AI ini harus dilarang? Menurut kepercayaan pribadi saya, menurut saya jawabannya itu enggak. AI itu sebenarnya tuh bukan musuh. AI itu cuma ngebantu banyak hal, bantu cari ide, ya kan? AI maksudnya untuk membantu belajar, untuk nyari ide, terus juga bahkan membantu kita dalam hal pekerjaan pun. Tapi yang perlu dijaga itu cara kita menggunakannya. Kalau AI itu untuk belajar, bagus. AI dipakai untuk proses kreatif kayak mungkin cara membantu buat script atau apapun, itu juga bagus. Tapi kalau dipakai untuk mengambil identitas visual seorang tanpa menghargai proses kreatifnya, itu perlu dipikirkan lagi sih. Teknologi itu akan terus berkembang dan AI mungkin akan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, tetapi walaupun bukan untuk kehidupan sehari-hari, tapi kan secanggih apapun teknologinya kan, etika juga harus berjalan dong, etika untuk kita semuanya. Karena di balik setiap karya, mungkin karya Ghibli atau karya dari seseorang, visual seorang, itu ada waktu, ada usaha, dan juga ada manusia. Nah jadi kalau kalian mau ikutin tren AI, ya coba tanyain ke diri sendiri, ini apakah saya menggunakan AI ini untuk membantu kreativitas atau justru buat mengabaikan kerja keras orang lain? Itu yang kalian pikirkan. Dan kalau kita bisa menggunakan AI dengan bijak, maka teknologi dan kreativitas kalian itu bisa berkembang secara pesat. Terima kasih sudah menonton.